Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal lebih dekat, kali ini akan mengenal lebih dekat dengan sosok dari anggota DPRD Provinsi Banten Komisi 3 Bapak Deddy Sutardi, yang juga merupakan seorang ketua DPC Partai Demokrat. Dan bersama saya Tubagus Sandi Purwa akan menjadi host Anda pada hari ini. Dan kita akan mengenal lebih dekat bagaimana sosok dengan kepribadian yang tentu saja dipercaya oleh banyak masyarakat sejak dari tahun 2009 hingga 2022 ini masih dipercaya untuk bisa menjadi anggota dewan dan bahkan dikenal juga sebagai spesialis dari anggota Komisi 3. Ingin tahu lebih lanjut bagaimana sosok pribadinya? Saksikan terus mengenal lebih dekat. Kali ini pemirsa mengenal lebih dekat, Randi sudah langsung bertemu dengan Pak Deddy, anggota Dewan dari DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Deddy. Waalaikumsalam. Luar biasa. Sehat Pak Deddy ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sambil jalan Pak Deddy mungkin ya? Siap, ya. Sambil ngobrol-ngobrol. Pak Deddy, kita sudah tahu bagaimana nyata memang Pak Deddy ini sebagai anggota Dewan, lalu juga memiliki banyak pengalaman politik yang cukup dalam lah gitu Pak Deddy ya. Tapi sebelum kita lanjut pembahasannya ke sana gitu Pak Deddy. Iya. Kita pengen mengenal lebih dekat dengan sosok Pak Deddy gitu, Pak Deddy. Kalau di rumah biasa Pak Deddy, kesehariannya ngapain aja sih Pak? Aduh, di rumah itu biasa aja saya. Biasa aja, Paling ya pagi-pagi bangun pagi, sholat subuh, ya meluangkan sedikit waktu untuk belajar baca Quran. Oh, Masya Allah, luar setelah waktu ya 15-30 menit. Kalau masih meluangkan mungkin akan waktu ya paling jogging-jogging kecil lah gitu kan. Kecil. Ya Jaga kondisi badan. Ya, supaya nggak terlalu pegal-pegal gitu kan. Ya kita dengan jogging Pagi-pagi Pak. pagi ya. Boleh Pak, Jogging sambil kita duduk aja kan di sini Pak ya. Iya. Jogging-jogging pagi Pak ya. Jogging pagi lah biasa. Luar biasa. Kayak sekarang ini aja kali Pak ya, jalan-jalan sore gitu Pak ya. Ya, seperti itulah. Luar biasa. Iya. Tapi Pak, ini kalau melihat sosok Pak Deddy juga ya mungkin di rumah mungkin kesehariannya normal-normal aja gitu Pak ya. Insya Kadang Allah. kita ngelihat sebagai masyarakat biasa gitu Pak Deddy Iya. ya. Anggota dewan nih kesehariannya ngapain aja ya gitu ya. Kadang suka bingung gitu Pak Deddy. Apakah mungkin punya hobi tersendiri Pak Deddy? Ya, saya sih hobi ada. Ada? Apa itu? Ya, tapi hobinya itu nggak aneh-aneh. Oh nggak ada ya? Iya, nggak aneh-aneh gitu. Paling kayak tadi yang sudah saya ceritakan. Sisi lain paling buka buku sedikit, sedikit doang itu juga. Baru ngelamun gitu. Oh, Iya. ini petuahnya begini ya di buku ya. Gitu. Kira-kira bisa nggak sih saya mesti sowan dari referensi yang ada gitu. Untuk Kalau bersih-bersih rumah ya biasa. biasa normal. Karena kan itu nggak enak juga kalau rumah berantakan. Oh, tetap masih bersih-bersih juga Pak Deddy. Ya saya sempatkan waktu lah. Ngebantu istri kan. Kasihan istri juga. Betul Pak Deddy. Kan dia makhluk yang harus kita cintai. Betul. Dan muliakan Pak Deddy ya. Masya Allah, luar biasa. Saya belajar banyak nih sama Pak Deddy nih. Di sini walaupun saya belum beristri gitu. Oh, gitu ya. Iya. Seenggaknya saya bisa dapat pencerahan gitu Pak Deddy. Pak Deddy, kalau di rumah ada anak Pak Deddy? Ada saya. Ada? Berapa, Anak Pak saya di rumah ini 3. Ada 3. 3, kalau yang gedenya memang alhamdulillah lagi menapaki dunia perkuliahan, Perkuliahan. tapi ikut dengan budenya Oh, ikut di Jawa Timur sana, Oh, jauh ya. di Universitas Islam Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Yang di rumah ini 3 Ada 3. masih kecil-kecil. Kecil-kecil. Iya. Dan itu turun tangga. Turun tangga. Jadi yang usia paling gede yang di rumah itu usia 7 tahun. 7 tahun. Yang kedua 6 tahun, 6 yang tahun. ketiga 5 tahun. 5 tahun. Iya, makanya kalau melihat sahabat saya nih, sahabat saya kalau bawa kendaraan itu, Iya Pak. dipoto tuh kendaraan saya. Ada 567, udah pasti katanya. Jadi kemana itu lari, ketahuan saya. Oh. Betul, udah kecek langsung Pak Deddy. Cek Iya, langsung, iya. 567. Tapi rame berarti di rumah Pak Deddy. Alhamdulillah, Setiap pulang itu ya. hiburan. Iya betul Pak Deddy. Hiburan, karena ternyata dengan hiruk pikuknya anak-anak itu menjadi penyemangat malah. Betul Pak Deddy. Iya, beda dengan seusia saya mungkin yang anaknya sudah Dewasa. ada berkeluarga atau mungkin sudah
agak sedikit lingkup Jauh ya. persahabatannya itu agak jauh. Iya, iya. Biasanya suka apa ya? eh, Bingung sendiri. Betul. Kalau saya enggak, waduh. Karena masih pada kecil-kecil. Saya masih kecil-kecil, Iya. sepedahan. Oke, kita Bareng. sepedahan. Ya, Jadi bisa ada 4 sepeda itu, ya buat saya, buat kakaknya, buat adeknya, buat adek yang paling kecil. paling Dan semua roda 2. Jadi Oh, semua udah bisa balap-balapan. Oh. Jadi kalau pagi-pagi Iya, iya, itu bisa kan menyempatkan pada waktu bangun ya. pagi sebelum sekolah, kalau memang masih sempat untuk bisa main sepeda-sepedahan di Sepeda. lingkungan komplek gitu kan. Iya, Ya betul. komplek kita, komplek kecil ya. Ya alhamdulillah saya mendampingi, khawatir gitu kan. Betul, betul. Karena kan Datang. di jalur perumahan itu komplek itu kan ada yang kendaraan roda 4, bukan mereka yang nggak ini khawatir meleng anak-anak Ya, ini anak-anak. tidak didampingin jadi masalah Iya, juga. betul. Tetap harus Ya, didampingi. gitu. insya Allah itu Luar sih biasa. kesibukan sih ya paling seputaran Seperti itu aja lah. Pokoknya family man banget lah Pak Dedi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Pak Dedi, ini dengan kesibukan Pak Dedi juga kan di bidang politik dan juga menjadi anggota dewan gitu Pak Ya. Dedi. Anak-anak suka protes nggak sih Pak Dedi? Ah Pak, ayah kerja mulu. Ah ayah susah ketemunya, di teleponnya susah. Iya. Ya seperti yang Bang Randy bilang tadi. Di antaranya protesnya kan dari sendirinya juga gitu. Jadi memang asli. Betul, Pak Dedi. Pertanyaan ini kok kayak pertanyaan anak saya kan gitu. Karena saya juga memperhatikan gitu Pak Dedi. Iya, waduh pertanyaan kayak anak saya gitu. Beh, kenapa sih baru juga nyampe udah keluar lagi? Lagi ya. Pih, sini dong. Masa baru nyampe tamu udah datang? Ah, kan jawabnya bagaimana tuh kan? Iya, iya. Akhirnya ya kan memang papi harus banyak diskusi dengan seluruh sahabat-sahabat gitu kan. Kemudian papi juga harus taat karena ada instruksi dari bos Iya. papi untuk bisa segera merapat. Jadi kakak, adik dan adik kecilnya ya harus paham. Oh, iya. Kan ada mami di rumah Iya. yang bisa ngedampingin. Enggak lah, kan aku bosen sama mami terus. Oh ya udah nanti kita suatu saat kita jalan. Suatu Jadi ya paling juga diberikan penjelasan. penjelasan seperti itu. Ya, ya. Walaupun kadang susah juga Iya, karena namanya tangan anak-anak mungkin ya. Betul, betul. Gila-gila Pak Dedi. seperti itu. Betul pasti ya kan anak-anak usia masih 5, 6, 7 Iya, pasti masih suka-suka waduh. tantrum gitu ya Pak. Waduh, Kangen masih atraktif. TikToknya lebih jago dia ketimbang kita. betul. Waduh, TikToknya apa Iya, nih? iya. Belum nyampe nih. Pi aku punya nih begini. Oh, keren sekali ya. Iya, anak-anak Tapi wah, papi lebih hebat lagi, malah nggak bisa gitu. nggak mau kalah Pak. Pak Dedi. Ya. Gila, Pak Dedi, gila. kita Ya. mengulas balik ke masa lalunya Pak Dedi. Baik. Mungkin. Ketika masa mudanya seperti apa sih Pak Dedi? Sosoknya gitu Pak Dedi. Kalau kita ngebahas soal cita-cita masa muda deh Pak Dedi. Kalau Waduh. misalkan saya gitu Pak Dedi, kalau kita nanya waktu kecil cita-citanya apa sih? Kita suka yang aneh-aneh ya Pak Dedi. Iya. Tiba-tiba bisa jadi Batman cita-citanya atau Iya. jadi pemadam kebakaran contohnya. Ada nggak Pak Dedi? Mungkin cita-cita aneh dulu Pak Dedi waktu ketika kecil. Waduh, ini asik ini. Jadi saya harus replay 50 tahun ke belakang. Karena usia saya ini sudah menjajaki usia Iya. setengah abad lebih. Setengah abad lebih. Ya. Iya. Betul, waktu kecil saya itu kenceng banget saya pengen jadi tentara. Serius Pak Dedi? Wah iya, waktu kecil saya pengen banget jadi tentara karena demen. Ah. Dulu ini kan ada film dulu itu tuh angkatan saya. Ada film Bonanza, The Wild Wild West, kemudian ada juga itu The Six Million Dollar Man kan begitu. Waduh, keren kan? Keren banget ini. Kalau udah cerita Bonanza, berkuda, bawa senjata, pakai tudung laken gitu kan. Apa hubungannya dengan tentara gitu kan? Iya. Tapi kenapa punya senjata? Iya itu. Wah, saya pokoknya pengen jadi tentara dah. Pengen jadi tentara. Terus berjalan masuk. Nah, kita sudah menapaki, tidak ada cerita saya masuk TK, nggak ada. Oh, iya. Langsung kita ke sekolah dasar. Ya sekolah pun juga masih punya pakai kolor. Iya. Ya nggak ada kita sekarang rapi-rapi. Iya, Nggak, namanya di kampung. Dulu Saya kan dari Solear, ya dari Solear, Kabupaten Tangerang gitu. Kan memang kecil dari situ. Nah, akhirnya sudahlah pendidikan SD saja, ya, saking saya pengen melihat dunia luar. Iya. Ketika libur sekolah itu mulai kelas 5 SD. kelas 6 SD itu saya itu ikut-ikutan naik mobil
Jadi kena mobil. Pak Deddy, serius? Wah, serius saya. Anggota dewan ya? Enggak juga, saya juga. Kan enggak ini. Belum Oh, itu sempat mah cerita kebayang waktu kecil itu. gitu Iya, kan. iya, iya. Waduh, kayaknya Jadi asik, kena Pak Deddy? asik juga ya ngenaikin mobil gitu kan. Ya sudahlah. Wow. Ya Solea Cikuya, Cisoka, jalannya juga masih bebatuan begitu kan ya. Beda. Mobilnya pun juga mobil dogong, tahu losbak, Ya, tapi tahu yang pakai losbak. terpal kan Ya, ya. Nggak tahu Bang Nandi masih udah Beda. menikmati apa belum gitu kan, Iya. beda dengan saya. Belum ada Kelas 5, kelas 6, SMP. Berapa ya. lama itu Pak Deddy waktu itu? Jadi itu sih kan sewaktu-waktu. Oh, sewaktu-waktu Jadi aja. ketika libur sekolah. Karena pengen ngeliat Itu, dunia luar itu tadi. pengen lihat dunia luar. Kemudian ketika bulan Ramadan kan dulu masih libur panjang kan. Iya. Bulan Ramadan itu saya ikut-ikutan itu Ikut kan. juga. Ya. Jadi supir depan ya kita naik aja cari penumpang ya. Asik juga, oh ternyata begini ya cari duit ya. Iya. Walaupun Rasain. dapat 20, 30 atau 50 ribu 5.000 maaf. Iya. Gede banget. Gede banget, Gede Pak Deddy. banget gitu Iya. kan. Walaupun kita paling gede juga 1.000, 2.000 udah hebat lah. Iya, betul. Gitu udah keren Zaman itu banget ya. Nah SMP coba saya ikut karena cita-cita saya ingin jadi tentara, ya ikut pramuka Oh, gitu ikut kan. Dari SD pun juga ikut pramuka udah ikut juga seperti ya. itulah. Memang kelemahan saya nggak bisa renang, Oh. ngerinya di situ kan. Iya, iya. Padahal itu Wah, salah karena satu tentang- hal wajib ya. hal Pak? wajib Iya, hal itu. wajib Waduh, betul. mana ya? Ah. Saya di kampung tapi nggak bisa berenang, nggak ada kolam renang sih. Oh, iya. Oke, akhirnya masuk SMA. SMA di ITB SMA saya. Oh, iya. Institut Tikungan Balaraja. Ini nih. SMA Balaraja. Tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Saya kira di Bandung. Gitu. Aduh, di Bali itu. Institut Tikungan Balaraja, SMA Negeri Balaraja. Ya, sini kan. Ya sambil juga tuh. Ya, kelas 1, kelas 2 ya udah mulai tuh naik itu udah mulai ke wilayah sini. Libur sekolah saya masih berani tuh. Nggak tahan malu tuh. Iya, iya. Naik mobil apa dan sebagainya, banyak teman-teman saya yang tahu juga gitu kan itu ya. Ya saya bilang saya ini orang kampung ya pengen juga jajan dengan uang sendiri lah, gimana caranya. Bapak saya kan anak banyak, hanya guru SD, tapi luar biasa memberikan pendidikannya bagi seluruh anak-anaknya, tidak dimanjakan dengan segala sesuatu karena nggak ada gitu kan. Ya, kamu harus berikhtiar dan yang penting sekolah, apapun itu yang penting sekolah. Intinya sih begitu. Ya nggak usah berpikir harus sekolah yang favorit apa dan sebagainya. Tapi kamu bisa, karena pelajaran dimanapun sama saja. Itu betul gitu kan. Alhamdulillah. Nah, lulus SMA, saya kebetulan dapatnya IPS. Oh, aduh, berarti orang bodoh saya ini. Saya pengen jadi tentara. Kalau tentara itu kan harusnya dari IPA kan, dulu mah. Biasanya. Ya, atau IPS IPA. Kalau sekarang apa itu namanya? A1 A2 kan kira-kira begitu. Nah, saya jurusannya IPS. Nah, nggak bisa nih saya daftar ini. Bisanya ke polisi. Oh. Iya kan? Saya, waduh, agak lumer tuh semangat saya udah. Karena nggak sesuai dengan tujuan Nggak sesuai pertama. dengan, akhirnya berarti saya nggak ini juga dong. Kemampuan saya ketika di sekolah menengah atas itu tidak masuk ke grade-nya IPA, tapi masuk ke grade-nya IPS. Ternyata memang Allah luar biasa menghadirkan kepada makhluknya yang memang tidak di luar jangkauannya. Itulah kekuasaan Allah. Masya Allah. Jadi jangan dianggap bahwa kita kesini nggak sesuai harapan. Padahal ada jalan yang lebih baik. Ada lagi. jalan yang lebih bagus yang Allah hadirkan kepada makhluknya. Itu keyakin gitu. Iya, betul-betul, Pak. Padahal sebelumnya ada lah gitu kan. Ya. Lulus SMA, sudah lagi nggak berpikir saya harus tentara. Gitu kan. Masuklah kuliah. Kuliah. Ya, saya di Bandung kuliah. Itu pun juga kuliah di perguruan swasta saya. Oh, swasta. Ya, di Universitas Islam Nusantara saya di Bandung. Itu alumni saya ya, atau alma mater saya, maaf. Alma mater saya. Ya, tahun pertama, tahun kedua, ya saya nggak punya base camp. Base camp saya hanya di DKM. Oh iya. Ya, jadi menjadi marabot masjid lah. Marabot masjid kampus. Iya. Banyak teman-teman saya juga, alhamdulillah.
Nah, setelah itu dalam waktu kurang lebih ya bisa kita jajaki tepat waktu maksimal dengan skripsi tuntas itu kurang lebih 5 tahun lah. Kalau kuliahnya sih 4 tahun tuntas. 4 tahun gitu tuntas ya. ya. Wah, luar Lah, biasa. beres. Tuh, ternyata muncul lagi saya katanya lulus S1 itu masih bisa kok tentara dengan ikut wajib militer. Ah, Teman saya ngegoda lagi tuh. Teman ayo satu ikut. kuliah, teman satu kos-kosan juga gitu kan. Orang Karawang yang sekarang dinas di apa namanya apa itu Iskandar Muda itu Kodim atau apa kok apa namanya itu pokoknya dia dinasnya di Aceh ya tentara. Sekarang sih udah kolonel mungkin, alhamdulillah. Saya daftar, ceritanya wajib militer. Daftar ya memang bukan itu gitu kan. Bukan Jalannya itu ya sudah ya. Jadi sebelum tuntas proses itu ya saya iseng-iseng ngelamar di perusahaan. Akhirnya perusahaan dari sekian ribu pelamar ternyata saya mendapatkan panggilan. Bekerjalah saya di sebuah perusahaan. Nggak pindah-pindah, saya mau perusahaan ya satu perusahaan aja begitu kan. Ya, menikmati saja. Kenapa? Sesuai dengan background pendidikan saya di ekonomi accounting. Di bidang accounting saya bekerja di salah satu perusahaan masih grup Jaya Teknik ya. Tapi industrinya saya ya. Terakhir menjadi Finance Accounting Manager. Ya, ada promosi Vice Director Financing saat itu. Ya, karena saya memang 2006 juga sempat sambil bekerja sempat juga menjadi salah satu tenaga pengajar di Universitas Negeri Terbuka, tapi yang kampusnya di Universitas Negeri Jakarta, UPJ Jakarta. Sempat juga tuh, itu kan nggak lama lah, karena kan kita bukan dosen tetap kita mah, ya kita mah tenaga yang diperbantukan karena di perusahaan ya mungkin ada sedikit pengalaman sehingga kita coba aplikasikan dunia edukasi lewat dunia perguruan itu sendiri. Sebelumnya memang perusahaan ya memberikan ruang juga saya untuk belajar di S2-nya walaupun tidak spesifik gitu kan. Saya hanya ngambil program jarak jauh dengan predikat Master Business of Administrasinya. Itu dibiayai oleh perusahaan saya saat itu. Alhamdulillah itu tuntas gitu kan, selesai. Nah, 2004 masih bekerja juga gitu kan, ya, ikut-ikut tuh dengan lembaga swadaya atau aktivis ya terkait dengan apa namanya tim sukses gabungan Pilpres SBY-JK. Nah, mulai itu tidak masuk ke dalam konteks struktur partai, tidak. Jadi kita hanya sebagai pendukung dari tim sukses saja. Kebetulan saya didaulat sebagai bendahara tim Sesgab saat itu di tingkat Kabupaten Tangerang. Tapi itu pertama kalinya. Ya, pertama kali diberikan sesuatu. Walaupun waktu di Bandung ya saya juga sempat dikenalkan karena organisasi kemahasiswaan saya di PMI. PMI. Iya, PMI. Sementara itu di Lodaya saat itu. Kita sering base campnya kan di Lodaya, di Bandung itu kan. Karena Nahdlatul Ulamanya kan di situ tuh, organisasi NU-nya ada di situ. Nah, akhirnya 2004 alhamdulillah Pak SBY, Pak JK ternyata terpilih ya. 2006 baru. Saya masuk sebagai organik partai di tingkat Kabupaten Tangerang. Ya, di Partai Demokrat. Ya. Kira-kira begitulah mengenai sekelumit perjalanan saya di tatanan politik ini. 2006 pengurus, 2009 mencoba untuk mencermati dunia legislatif seperti apa. Akhirnya daftar menjadi anggota legislatif lewat Partai Demokrat yang partai saya sejak awal sampai dengan hari ini. Alhamdulillah terpilihlah dari 2009. Masyarakat mengapresiasi sampai 2014 ya kembali kita mencalonkan, masyarakat masih mengapresiasi untuk periode kedua di Kabupaten Tangerang. Ya kemudian ke provinsi, alhamdulillah masyarakat juga
masih mengamini, merespon dan mendukung tentunya gitu kan. Nah, terlepas ini semua karena mengapresiasi ya the funding partism kita Pak SBY yang sekarang ternyata lebih atraktif, ketumnya itu Pak AHY ya, luar biasa. Luar biasa. Ya, ini kami makin kesini makin atraktif ya, kita bersinergi juga dengan pimpinan kami di daerah khususnya Provinsi Banten yang Ibu Iti ya, ya banyaklah contoh-contoh yang memberikan motivasi baik dari Pak SBY, Pak AHY, Ibu itu sendiri itu bagi kader-kadernya, termasuk saya tentunya kan kira-kira begitu. Insyaallah. Luar biasa Pak Deddy dari perjalanannya yang tadi awalnya bercita-cita untuk jadi bagian dari militer Pak Deddy ya. Akhirnya berubah dan akhirnya diberikan jalan yang lain, diberikan kepercayaan dari banyaknya masyarakat gitu Pak Deddy sebagai anggota dewan luar biasa sampai sekarang. Pak Deddy, kita karena dibatasi dengan waktu Pak Deddy. Sebetulnya saya masih pengen banyak sekali pertanyaan gitu Pak Deddy. Nanti saya email aja kali Pak Deddy ya. Boleh. Pertanyaan-pertanyaan. Pak Deddy mungkin ada pesan mungkin buat pemuda-pemuda kita yang mungkin ingin ikut terjun juga Pak Deddy ke dunia politik dan juga bisa menjadi wakil dari rakyat seperti itu Pak Deddy. Boleh Pak Deddy? Baik. Terima kasih rekan Randy dan TV Banten yang sudah meluangkan waktu untuk bisa kita diskusi, dan kami saya khususnya Deddy Sutardi mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat muda untuk terus membangun inovasi, membangun komunikasi dan learning by doing, belajar sambil bekerja, dan tentunya saja kesempatan di depan kita terbuka luas. Kita koneksikan dengan background keahlian kita, pendidikan kita, kemudian keseharian kita, dan tata dengan sebaik-baiknya. Insya Allah pemuda di Provinsi Banten akan mampu, akan kuat, akan maju, dan insya Allah menjadi jawara di tanah Banten untuk kita semua. Terima kasih pemuda kita. Terima kasih untuk Pak Deddy. Dan pemirsa, itu dia perjumpaan kita pada hari ini di episode mengenal lebih dekat bersama Pak Deddy, anggota Komisi 3 Pak Deddy ya, untuk DPRD Provinsi Banten. Kita akan jumpa lagi dalam waktu. Akhir kata itu Bagus Randi Purwa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.